Sobat Sehat Online. Kembali lagi bersama kami di sini bincang-bincang promkes dalam liku-liku kesehatan. 5 masalahku, 5 solusiku. Oke, hari ini kembali lagi bersama saya Dini sebagai host di sini. Dan di sini kita sudah kedatangan seorang dokter dari Samarinda jauh. Boleh perkenalkan dirinya dulu? Baik, perkenalkan saya Dr. Nurul. Saya internship di Penajam, tepatnya di Puskesmas Petung. Saya berasal dari Samarinda. Oke. Udah berapa lama di sini, dokter? Di sini sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan ya. Iya. Oke. Jadi di sini dokter kita ada punya pertanyaan dari teman-teman di Posyandu Remaja. Ada 5 pertanyaan. Oke, kita langsung masuk dari pertanyaan pertama. Oke. Dok, apa sih masa puber itu? Oke, jadi masa pubertas. Masa pubertas itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke usia dewasa. Nah, apa sih yang terjadi di masa pubertas itu? Banyak hal yang terjadi, terutama hal-hal seperti pematangan sistem tubuh, terutama pematangan fungsi seksual tubuh, gitu. Misalkan pada perempuan ya, kita kan bahas tentang perempuan Mbak ya. Jadi perempuan itu misalkan pertumbuhan payudara, kemudian pertumbuhan bulu-bulu pada tubuh, rambut-rambut pada tubuh, kemudian ada yang namanya masa menstruasi. Itu. Oke, kita lanjut. Ngomong-ngomong menstruasi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada yang bertanya, Dok, katanya kalau suka mikirin cowok, menstruasinya lebih cepat. Bener nggak, Dok? Itu mitos ya. Jadi menstruasi pertama atau kita sebutnya menarche itu dipengaruhi beberapa faktor, dari kondisi gizi anak perempuan, kemudian kondisi kesehatannya, aktivitas fisiknya, kemudian aktivitas hormonalnya, dan juga ada faktor keturunan yang mempengaruhi gitu. Jadi itu bukan karena cowok, teman-teman. Itu mitos ya. Itu mitos. Oke, kita lanjut selanjutnya. Apakah keputihan itu normal, Dok? Nah, jadi ngomong-ngomong soal keputihan ya, jadi keputihan itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Yang normal ini karena aktivitas hormonal, biasanya menjelang ataupun setelah selesai haid. Nah, tandanya apa saja sih yang normal itu, Dok? Jadi yang normal itu keputihannya bening, jadi keputihan yang keluar itu jernih, kemudian tidak berbau dan tidak gatal. Sedangkan yang tidak normal itu adalah keputihan yang diakibatkan karena ada infeksi saluran kencing maupun bisa saluran kelamin juga. Nah, biasanya karena ada infeksi bakteri, tanda-tandanya itu keputihannya bisa warna kuning, ada juga yang warna kehijauan, kemudian dia berbaunya kurang enak, sama keputihannya itu terasa gatal di daerah kemaluan. Nah, itu yang tidak normal. Jadi memang ada 2 ya, ada yang normal dan tidak normal. Makanya kita perlu menjaga organ kemaluan kita supaya tidak terjadi keputihan, sehingga juga yang nggak gatal. Gitu. Jadi keputihan itu normal selama tidak gatal, tidak berwarna kuning, dan tidak kehijauan. Gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dok, wah ini agak sensitif ya. Dok, kalau payudara sering mengeras setiap bulan, itu kenapa ya? Apakah itu tumor? Wah, luar biasa ya. Oke. Iya, jadi kalau payudara mengeras, payudaranya mengeras itu Mbak ya, mengencang gitu ya. Nah, itu memang normal terjadi ketika menjelang haid. Jadi sebenarnya gini, perempuan itu setiap bulannya dipersiapkan untuk hamil. Cuman karena tidak dibuahi sel telurnya, maka terjadilah menstruasi. Nah, terutama karena mempersiapkan haid juga, maka tubuh juga mempersiapkan untuk menyusui gitu. Makanya ada aktivitas hormonal yang mempengaruhi daerah payudara, sehingga payudaranya pun mengeras, sel-selnya lebih baru gitu, kemudian payudaranya mengeras dan terasa nyeri. Nah, tapi nanti setelah haid nanti payudaranya akan kembali seperti normal gitu. Jadi itu bukan karena tumor ya, Dok ya? Bukan. Namun kalau misalnya nih setelah haid ya, misalnya kan diraba, kok kayak ada benjolan gitu. Nah, itu boleh silakan diperiksakan ke dokter ya. Nah, itu jadi buat teman-teman sosial di rumah yang merasa setelah selesai haid dan payudaranya masih ada benjolan, boleh langsung diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, periksa ke ahlinya. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir nih, Dok. Nggak kerasa ya kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Ini agak sedikit membahas mitos-mitos mungkin. Dok, kalau nggak sengaja sentuhan sama cowok pas cowoknya keringatan, apakah bisa bikin hamil?
Itu juga mitos ya. Jadi sentuhan dengan lawan jenis, kemudian lawan jenisnya itu berkeringat, itu tidak menyebabkan hamil karena seseorang itu bisa hamil jika ada hubungan seksual. Namun kan kalau keringat enggak, itu cuma mitos. Jadi kalaupun misalnya kita lagi olahraga bareng-bareng sama teman sekolah, terus keringetan disentuh nggak sengaja kesentuh, enggak, itu nggak bikin Oh hamil. iya. Jadi begitu ya sosial. Wah, udah habis nih 5 masalahku, 5 solusiku. Itu dia tadi penyampaian dari Dokter Nurul terkait masa puber pada wanita. Semoga teman-teman di rumah bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaannya ya. Oke, itu aja dari kami. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah sosial. dadah sosial.